Kampus Merdeka adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan tujuannya adalah untuk menciptakan generasi terbaik Indonesia di masa depan. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah yang memerdekakan mahasiswa untuk bisa belajar di luar program studi asalnya selama 2 semester dan juga di luar kampus dan 1 semester di luar prodi dengan mengambil berbagai program yang terbaik supaya bisa mengasah kemampuannya sesuai bakat dan minat mahasiswa. Diharapkan mahasiswa lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Apakah program Kampus Merdeka ini ingin membebaskan kampus dari berbagai macam sekat yang selama ini ada? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Di era pandemi, kita memiliki tantangan untuk lebih berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam memajukan dunia pendidikan. Perubahan global yang terjadi dengan sangat cepat dan tak terduga menimbulkan tantangan tersendiri bagi seluruh pihak untuk beradaptasi dengannya, tak terkecuali para pelajar dan mahasiswa. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan cepat akan daya saing suatu bangsa, maka diperlukan sumber daya manusia unggul yang mampu mengikuti perubahan global untuk dapat mewujudkan visi Indonesia maju. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mempersiapkan bibit unggul negara untuk dapat menahkodai bangsa di masa mendatang. Salah satunya ialah kebijakan Kampus Merdeka yang dihadirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program Kampus Merdeka memiliki tantangan tersendiri karena untuk mencapai hasil maksimal, perguruan tinggi harus mempersiapkan diri baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas serta merancang kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Terlepas dari peluang dan tantangan dari kebijakan ini, yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mencetak lulusan yang unggul, kompetitif, berkepribadian, dan berkarakter yang tidak tercerabut dari budayanya. Karena kualitas tersebutlah yang akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Ya, revolusi industri saat ini membawa Indonesia pada kondisi di mana perubahan terjadi begitu pesat. Berbagai aktivitas inovasi pun sangat penting untuk proses pemulihan ekonomi. Apalagi ekonomi yang berbasis inovasi, teknologi, dan bergotong royong. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyediakan program pengembangan diri bagi mahasiswa di luar kampus melalui program Kampus Merdeka. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai program Kampus Merdeka ini, saya sudah tersambung bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, dan kita lakukannya melalui Zoom. Halo Mas Menteri, apa kabar? Apa kabar Mbak Desi? Halo, sehat-sehat Mas Menteri ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, kita masih Sibuk terpaksa. dan sehat. Iya, dan kita melakukan wawancara ini terpaksa melalui Zoom karena COVID-19 masih ada bersama kita. Nah, Mas Menteri, ini saya tertarik sekali ya dengan Kampus Merdeka ini, program yang menurut saya setelah saya lihat, saya pelajari ini sangat-sangat revolusioner ya, karena yang ada di Indonesia ini kita sangat membutuhkan ya lulusan dari pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang memang cakap dan bisa langsung berkontribusi terhadap kemajuan dan pembangunan negeri ini. Mahasiswa yang memiliki talenta, yang memiliki kesiapan untuk bekerja di dunia realitas. Mungkin Mas Menteri, ini kan bagian dari program Merdeka Belajar. Bisa cerita lebih sedikit lagi, ingatkan kita kembali maksud, tujuan, dan apa yang kita ingin
capai dengan adanya Kampus Merdeka ini? Ya, terima kasih Mbak Desi. Ini Kampus Merdeka adalah program yang sangat dekat di hati saya dan juga dekat di hatinya Pak Presiden. Karena ini bagian dari visinya beliau, Pak Presiden, mengenai SDM unggul. Dan untuk mencapai itu, kita harus, seperti arahan Pak Presiden, kita harus melakukan hal-hal yang di luar zona nyaman kita. Kita harus melakukan lompatan-lompatan, bukan hanya bergerak ke depan, tetapi malah melompat ke depan. Dan harapan kami adalah bahwa dengan kebijakan dan program-program Kampus Merdeka ini, Indonesia bukan hanya mengejar ketertinggalan kita di dalam bidang pendidikan tinggi, ya, universitas, tetapi malah kita menjadi salah satu pionir atau salah satu leader di dunia untuk transformasi pendidikan tinggi. Dan sebenarnya kita ingin menciptakan apa gitu. Kita sebenarnya punya satu tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pada saat kita melihat ini ada 6 karakteristik. Yang satunya adalah integritas, moralitas, dan spiritualitas. Ya. Keduanya adalah kebinekaan, baik nasional maupun internasional. Ketiga adalah gotong royong atau kemampuan berkolaborasi. 4 adalah kreativitas, kemampuan berinovasi dan berpikir secara kreatif. Dan kelima adalah bernalar kritis, critical thinking, dan keenam adalah kemandirian atau independent growth mindset. Nah, kalau kita melihat ini adalah tujuan lulusan kita ingin profil seperti ini, profil pelajar Pancasila. Sangat sulit kalau kita tidak merubah pengalaman atau apa yang dialami selama anak-anak kita melakukan, mahasiswa kita melakukan program S1 ataupun S2. Ini harus berubah secara dramatis gitu, karena kita butuh mengarahkan anak-anak kita kepada simulasi-simulasi yang jauh lebih mirip dengan apa yang akan mereka hadapi di dunia yang nyata. Jadi sebenarnya logikanya itu simple, walaupun ini perubahan yang sangat sulit dan berat, tapi logikanya adalah kita harus mensimulasi kalau mereka ingin berenang di lautan terbuka, kita harus kombinasi melatih di dalam kolam renang akademia, tapi juga melatih sekali-sekali di luar, di lautan sendiri. Persis, tentunya dengan supervisi, dengan mentoring, dengan suatu kualitas yang baik gitu pengajaran. Tetapi itu kira-kira prinsip dasarnya apa yang mau kita capai, Mbak Desi, dengan adanya Kampus Merdeka. Nah, caranya step pertama itu adalah dengan mengeluarkan anak-anak dari kampus, ya. Ada beberapa step. Ini bukan satu-satunya, tapi yang kemarin kita luncurkan ini benar-benar mengekspansi program anak-anak keluar dari kampus untuk belajar di berbagai macam bidang, proyek sosial, magang bersertifikat di industri, belajar di non-profit, keluar dari kampusnya ke kampus lain di Indonesia, maupun di exchange program di luar negeri. Dan ini semua adalah program-program baru gitu, yang didanai oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi ekosistem di luar kampus untuk membuka kesempatan ini. Saya bisa nanti mungkin masuk ke satu-satunya, tapi mungkin Mbak Desi ada arahan dulu. Memang ini menarik sekali, karena biasanya kalau kita melihat ya kampus ini like an ivory tower, jadi ada teorinya di situ, tapi pas keluar ke dunia nyata ternyata ada semacam culture shock karena sangat berbeda, sehingga pengalaman ini sangat penting dan juga sangat efisien ya, menghemat waktu mendapatkan pengalaman kerja ini ketika masih mahasiswa, ketika masih muda. Ini lebih ke how-nya lagi, Mas Nadiem, Mas Menteri bisa lebih detail lagi siapa-siapa saja yang bisa ikutan ya, dan di sini kan ada tentu saja ada mahasiswa, ada universitas, ada perusahaan ataupun institusi yang ikut berkolaborasi. Ini bagaimana? Kita mulai dulu dari mahasiswa dan kampusnya. Kriteria, persyaratan, dan hal-hal teknis lainnya. Baik, makasih Mbak Desi. Jadi kabar gembiranya adalah programnya namanya Kampus Merdeka. Jadinya sistemnya dan kriterianya sangat merdeka. Semua mahasiswa berhak untuk mencoba masuk ke dalam semua program ini, mau dia sekolah universitas swasta atau negeri, bidangnya apapun, prodinya, sekolah akademia maupun politeknik atau vokasi, semuanya boleh masuk ke semua program ini. Jadi program ini yang di luar kampus ini sangat unik.
Jadi daripada masing-masing industri, masing-masing organisasi di luar universitas itu harus satu persatu melakukan koordinasi dengan universitas, kami menjadi agregatornya. Jadi kementerian ini menjadi agregatornya, kami yang menciptakan suatu marketplace yang sudah dikurasi oleh kami, kita tahu kualitas organisasinya baik, lalu kita tawarkan dalam platform Kampus Merdeka kita. Jadi 100% online. Nah, ini benefitnya apa? Kita melakukan seperti ini. Benefitnya adalah dulu kalau kita hanya mendorong, misalnya kita mendorong universitas untuk melakukan kerjasama dengan industri agar anak-anaknya bisa belajar 1 semester di industri. Kalau dulu itu hanya universitas-universitas yang besar-besar yang bisa menggalang kolaborasi dengan industri yang kualitas kelas dunia. Jadi ya yang itu lagi yang dapat kesempatan mahasiswa-mahasiswa dari misalnya PTNBH dan sekolah swasta terbaik kita yang memang sudah punya network industri yang besar itu yang akan dapat kesempatan. Kita ingin memerdekakan akses. Jadinya anak-anak prestasi dari manapun, dari Sabang sampai Merauke, semuanya punya kesempatan yang sama untuk masuk dalam program-program ini. Nah, caranya bagaimana? Baik Mas Nadiem, caranya bagaimana mungkin kita break sebentar ya, tapi pada intinya ini memerdekakan siapapun bisa mendaftar, ikutan, dan juga universitas manapun juga bisa ikut berpartisipasi. Kita istirahat sebentar, tapi Mas Nadiem tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani lewat Zoom oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Kita berbicara mengenai program Kampus Merdeka yang memerdekakan para mahasiswa untuk belajar dan magang dan mendapatkan pengalaman di luar kampus dengan jangka waktu yang lebih panjang. Dan Mas Menteri, tadi kita ingin ketahui ya, persyaratannya, kriterianya, dan ini terbuka untuk siapa saja karena platformnya itu adalah online, difasilitasi oleh Dikbud Riset dan Teknologi, tapi tentu saja ada kriteria-kriteria tertentu dan mungkin juga bisa siapa-siapa saja sampai saat ini yang sudah berpartisipasi, berapa orang jumlahnya, dan kira-kira sudah ada di berapa perusahaan dengan contoh-contoh dari program-program pekerjaan yang mereka jalankan. Silakan, Mas Menteri. Ya, terima kasih. Jadi ini kita lumayan terkejut ya dengan partisipasi industri yang luar biasa. Kita ada sekitar 160 perusahaan, semuanya perusahaan kelas dunia, termasuk unicorn-unicorn kita, perusahaan teknologi terbaik internasional, BUMN terbaik kita, bahkan multilateral dan non-profit tingkat kelas dunia juga bergabung dalam organisasi. Bahkan beberapa instansi pemerintah pun bergabung. Salah satu yang paling populer itu adalah DPR pun. DPR mengeluarkan satu program Kampus Merdeka, apprenticeship, dan itu cukup luar biasa lakunya. Salah satu yang paling banyak peminatnya. Jadi luar biasa, sangat terbuka, variasinya luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Tiba-tiba kita telah membuka, jadi ada berbagai macam spot. Kita membuka 20.000, ini semester pertama ya kita meluncurkan ya. Kita membuka 20.000 posisi untuk magang bersertifikat dan project studi independen. Ini semuanya yang di dalam suatu pihak swasta, either industri atau suatu pelatihan yang difasilitasi oleh industri. Ini ada 20.000 posisi di mana minimum 1 semester mereka bisa mempelajari suatu dan mendapatkan sertifikat dari industri tersebut, ya, dan dapat, sekali lagi ini dapat full 20 SKS. Jadinya mahasiswa itu tidak perlu mengorbankan apapun. Kita juga di luar itu ada program dengan pertukaran mahasiswa domestik. 20.000 mahasiswa posisi yang kita sediakan untuk bertukar universitas di dalam Indonesia. Ini adalah untuk mengenal kebinekaan negeri mereka, untuk bisa mengerti perbedaan antara pulau, antara budaya, antara agama, dan berpindah 1 semester untuk menciptakan likuiditas dan mobilitas antara anak-anak kita, tentunya dengan dukungan dari pemerintah juga.
Di luar ini kita akan mengirim 35 tahun ini 35.000 anak dalam program kampus mengajar. Untuk mengejar ketertinggalan kita selama pandemi dan PJJ, anak-anak terbaik kita, talenta-talenta terbaik kita akan membantu guru-guru di SD dan SMP, di daerah-daerah 3T Indonesia, di pulau-pulau terluar kita, untuk meningkatkan angka numerasi dan literasi anak-anak kita, untuk mengejar ketertinggalan kita yang selama ini terdampak oleh pandemi. Jadi ini luar biasa effort daripada mahasiswa dan semangat mahasiswa yang mau turun selama 6 semester untuk di situ. Dan tentunya kita juga menyediakan berbagai macam beasiswa untuk non-degree program exchange. Yang dulunya cuman LPDP itu mendanai full degree, yang 3 tahun, 2 tahun di luar, sekarang kita mendanai S1 pun, kalau cuman 1 semester pun. Jadinya lebih terbuka, lebih aksesibilitas daripada program LPDP juga terbuka lebih lebar. Jadi ini adalah 4 program flagship kita, Mbak Desi, yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Ini tidak termasuk program-program yang akan diluncurkan masing-masing universitas, gitu. Jadinya ini semuanya bisa pendaftarannya online dan kriterianya semuanya tergantung masing-masing programnya, berbeda-beda. Setiap perusahaan pun punya kriteria yang berbeda. Mereka mungkin maunya prodi tertentu, mereka mungkin ada yang interview, ada yang problem solving test. Jadi program ini benar-benar ownership-nya itu ada di industri dan memang sengaja kita lakukan itu. Iya, menarik sekali ini karena ini semua online dan mahasiswa sendiri kan yang mereka melakukan pendaftaran. Mungkin peran kampus itu sendiri bagaimana? Tadi kan Mas Nadiem menyebutkan kan memang kalau di Indonesia ini ya kalau program magang dan lain sebagainya, perusahaan juga biasanya kan mereka melakukan cherry picking ya terhadap universitas-universitas yang dianggap unggul misalnya. Nah ini persisnya bagaimana cara berkolaborasinya dan juga ya memastikan bahwa ini semua betul-betul merdeka, tapi pasti ada bukan intervensi, tapi ada semacam monitoring juga kan, baik dari universitas atau kampusnya itu sendiri, atau maupun juga ada tuntutan terhadap perusahaan itu sendiri untuk memberikan pengalaman yang terbaik ya bagi mahasiswa yang akan dimagangkan lah istilahnya. Ya, jadi pemerintah pusat ini memprioritaskan kualitas daripada pengalaman ini. Bagaimana kita melakukannya? Yang terpenting adalah kurasi organisasinya dulu. Kalau organisasinya punya track record yang sangat baik, kita mempercayai mereka untuk menciptakan suatu kurikulum dengan sertifikat yang terbaik gitu. Pemerintah pusat juga menyediakan biaya hidup bagi mahasiswa agar teman-teman yang bahkan mungkin tidak mampu untuk pindah misalnya ke kota besar atau tidak diperbolehkan oleh orang tuanya karena terlalu mahal, misalnya mau tinggal di Jakarta 1 semester, anak-anak dari Papua, Maluku mungkin yang sangat berprestasi tetapi mungkin tidak punya biaya hidupnya juga ditalangi oleh pemerintah pusat. Di luar itu, kami juga mendorong, kenapa bisa tiba-tiba 160 perusahaan mau, kita juga membantu mendanai fasilitator atau mentor full time yang akan menjaga masing-masing anak-anak mahasiswa kita sehingga mereka itu ada full time mentorship selama mereka di industri. Bukan hanya apprenticeship dengan orang-orang yang bekerja, tetapi juga ada tim yang dedicated, yang khusus, yang akan menjadi ya bisa dibilang dosen pembimbingnya di dalam industri gitu. Jadinya kami pemerintah itu hadir untuk memastikan bahwa akses kepada semua mahasiswa itu terpenuhi dan kualitas terbaik sehingga tidak ada lagi itu proyek-proyek yang cuman fotokopi atau bawain kopi untuk orang-orang. Ini berbeda sekali. Ini benar-benar sekarang kita menciptakan mini kampus di masing-masing perusahaan. Nah, universitas bertanggung jawab untuk melakukan 2 hal utama. Satu adalah universitas bertanggung jawab untuk memberikan 20 SKS kredit kepada mahasiswa tersebut kalau dia diterima dan lulus daripada program itu. Jadinya mahasiswa itu tidak boleh merem kelulusan dia harus mendapatkan full 20 SKS. Jadinya tugas berat daripada universitas adalah untuk mengadaptasi requirement prodinya anak-anak ini yang diterima di program-program ini. Jadi mereka harus beradaptasi, harus memadatkan prodi mereka di dalam lebih jangka waktu yang lebih pendek. Gitu. Jadi ini tugas yang tidak mudah bagi para prodi. Jadi perubahan ini memang harus keluar dari zona nyaman. Dan yang kedua adalah anak-anak ini masih dibimbing oleh universitas. Ya, mungkin Mas Nadiem kita break sebentar, tapi kita akan lanjutkan ya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.
Saya masih ditemani Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Topik kita kali ini mengenai Kampus Merdeka, apa itu, bagaimana caranya, kriterianya, dan bagaimana memastikan bahwa semua ini menciptakan manusia yang unggul, yang berkualitas, yang bisa berkompetisi, yang bisa berinovasi, dan juga tentu saja memiliki jiwa Pancasila. Ini Mas Nadiem, it's a tall order ya, sangat ambisius saya lihat program ini. Nah, kualitas ini kan tentu saja dari mahasiswanya itu sendiri dan juga dari penilaiannya dan juga dari perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi. Ini pasti berarti monitoringnya dan memastikan bahwa program studinya juga betul-betul berkualitas. Apa KPI-nya? Apa-apa saja nanti yang dicek sehingga ketika mengeluarkan sertifikat magang ini itu betul-betul ada artinya, ada maknanya dalam dunia kerja. Ya, kita punya beberapa check and balance. Yang sudah pasti organisasi yang kita pilih secara otomatis sertifikat apapun dengan brand perusahaan kelas dunia itu atau institusi global itu pasti akan meningkatkan marketability ya daripada mahasiswa-mahasiswa yang lulus. Jadi itu nggak masalah karena yang kita pilih adalah perusahaan-perusahaan yang sudah punya brand yang sangat besar gitu. Dan brand itu ya juga sangat akan membantu anak-anak itu mendiferensiasi dirinya di lingkungan kerja. Saya sudah punya pengalaman kerja di perusahaan kelas dunia, itu luar biasa buat CV dia gitu. Mungkin lebih valuable lagi daripada mungkin mengambil kelas yang lebih sulit misalnya atau apa, tapi karena udah ada pengalaman holistik project based learning. Kedua, semua programnya project based learning. Nggak ada yang tidak bekerja di kerja kelompok memecahkan suatu masalah di dalam industri tersebut. Ya, jadinya nggak ada yang sifatnya cuman administratif. Semuanya adalah holistik. Dan yang ketiga adalah setiap tahun mahasiswa itu akan mereview program itu dan akan memberikan assessment pada saat mereka selesai. Yang program-program yang tidak baik tentunya akan tidak kita lanjutkan. Program-program yang baik akan kita tingkatkan biar lebih banyak lagi yang berpartisipasi. Jadi ujung-ujungnya mahasiswa dan dosen-dosen daripada universitas akan mereview pengalaman-pengalaman di luar kampus ini dan memberikan constructive feedback dari itu. Dan tapi untuk mengakses atau menilai partisipasi mahasiswanya itu 100% harus dilakukan oleh industri. Mereka lah yang akan mengetahui apakah anak ini malas-malas saja atau benar-benar kerja keras, punya disiplin yang tinggi dan berhasil berkinerja di dalam lingkungan industri tersebut. Dan itu memang evaluasi tersebut ada di industri. Mereka harus benar-benar ownership-nya itu ada di industri. Ya, ini adalah check and balance untuk memastikan kualitasnya terbaik. Iya, karena ini sangat penting ya supaya it's not a waste of time gitu. Setelah 1 atau 2 semester tentu saja harapannya tinggi ya bahwa pengalaman yang dimiliki berkualitas dan juga relevan terhadap dunia nyata ini. Contoh-contoh mungkin dari program studi yang sangat cocok untuk Kampus Merdeka ini apa-apa saja Mas Nadiem? Karena kita kan harus juga menghasilkan orang-orang yang sesuai dengan tadi profil setelah melakukan program ini seperti apa anak-anak muda yang kita miliki. Ini satu hal yang terjadi secara organik Mbak Desi, tapi 35-40% daripada posisi-posisi dari 20.000 itu berhubungan dengan talenta digital. Jadi cukup luar biasa. Yang membuka lowongan ini banyak sekali berhubungan dengan teknologi. Jadi 35-40% dari posisi ini adalah semua berhubungan dengan dunia digital atau teknologi digital. Jadi ini cukup luar biasa, cukup cutting edge bisa dibilang. Kita ada program misalnya program Google Bangkit yang juga didukung oleh para unicorn seperti Tokopedia, Traveloka dan lain-lain. Itu adalah program development product, ada cloud computingnya, ada Android-nya dan lain-lain. Itu ada 3.000 anak yang berpartisipasi dalam program itu. Itu satu aja program yang cukup luar biasa. Dan dia langsung mengimplementasi project itu di dalam dunia yang nyata. Jadi ada berbagai macam contoh-contoh, ada cloud computing, kita punya Nvidia yang melakukan AI, program AI, kita ada berbagai macam unicorn yang menawarkan program-program hebat sekali di bidang software engineering, di bidang UX design dan lain-lain. Jadi yes, ada secara organik, ini bukan kita yang menentukan, tapi secara organik organisasi-organisasi ini sudah melihat bahwa mereka ingin mengasah talenta-talenta yang bisa berenang di dalam dunia digital.
Jadi itu sudah menjadi satu arahan secara organik yang terjadi di industri. Iya. Di luar itu tapi menurut saya bukan hanya di industri saja, tapi pengalaman-pengalaman sosial yang terjadi seperti kampus mengajar, proyek-proyek untuk menjadi petani milenial, dan berbagai macam inisiatif entrepreneurship. Juga nanti level berikutnya adalah nanti entrepreneurship yang akan kita lakukan sebagai bagian dari Kampus Merdeka. Jadi Mbak Desi, Kampus Merdeka itu bukan hanya 4 program yang ditawarkan ini. Kita mau mendorong sekarang, kita menantang universitas. Lihat apa yang telah dilakukan pemerintah pusat. Sekarang Anda harus bergerak untuk menciptakan program-program Anda. Iya. Dan kita ingin anak-anak melakukan 1 semester melakukan research project di lapangan. Kita ingin anak-anak 1 semester melakukan proyek sosial membangun bisnis untuk desa. Kita ingin anak-anak ini melakukan startup selama 1 semester. Kalau startupnya misalnya mendapat pendanaan atau apapun, kita ingin anak-anak kita bekerja di berbagai macam bidang kemanusiaan di seluruh daerah Indonesia. Jadi bukan hanya bisnis dan magang industri saja. Yang penting keluar dan mengasah kolaborasi, mengasah Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan mengasah kemandirian dalam menciptakan suatu hasil karya yang nyata. Itu yang terpenting, Mbak Desi. Iya, menarik sekali karena kita penting memerlukan orang-orang yang bisa mencari solusi, ya, mendapatkan solusi terhadap masalah, dan masalah ini sekarang kan semakin luas, semakin kompleks, dan semakin banyak pengalaman di bidang itu. Tentu saja kita akan menciptakan SDM yang unggul. Tadi disebutkan ada 160 perusahaan ya sekarang yang sudah berpartisipasi, Mas Nadiem. Ada targetnya kira-kira untuk memperluas, apalagi jumlah pasti banyak sekali ya minat dari mahasiswa yang ingin bergabung dalam program ini. Ini bagaimana feedbacknya khususnya dari perusahaan sampai saat ini? Mereka antusias? Ya, masing-masing perusahaan itu mengambil jumlah rekor baru ya, minimal 100 mereka mengambil mahasiswa di berbagai macam program ini. Jadi ini luar biasa. Jadi kami juga lumayan kaget ya. Tapi gini, Mbak Desi, kenapa bisa semua perusahaan akhirnya keluar ini? Karena kita duduk satu persatu ke berbagai macam industri dan sektor dan organisasi, kita interview mereka. Saya duduk sama mereka bilang, apa sih masalahnya? Kenapa sih nggak bisa membuka kesempatan untuk, berarti mereka menjelaskan secara detail apa isu-isunya. Jadi sistem insentif kita, struktur kita, kebebasan memilih materinya apa, itu yang akhirnya membuat industri oke, ini adalah program yang mengerti kebutuhan industri, dan kalau kita melakukan customization seperti itu, mereka akan merespon. Harapan saya adalah Mbak Desi, ribuan perusahaan, dan nggak perlu semuanya yang besar-besar. Kita punya banyak universitas-universitas di daerah-daerah tertentu yang punya industri lokal, yang bisa juga menciptakan pengalaman yang sangat relevan untuk murid-murid tersebut. Jadi walaupun kita mulai dengan big industry, kita berharap nanti agar ini bisa akses kemana-mana, industri lokal yang mempunyai banyak sekali knowledge, ya bahkan UMKM itu bisa juga menjadi host-host untuk membantu mahasiswa meningkatkan, mengupgrade kapabilitas mereka, dan juga untuk mendapatkan talenta-talenta yang luar biasa untuk UKM-UKM ini maupun industri lokal. Jadi itu nanti ekspansi level 2 kita. Tapi harapan kita ribuan, Mbak Desi, yang akan berpartisipasi dalam ini. Karena nanti kalau mereka nggak ikut ya mereka ketinggalan, ya kan? Talenta-talentanya udah diambil semua sama perusahaan-perusahaan lain yang berpartisipasi dalam ini, karena industri itu boleh mencaplok misalnya 10-20% terbaik itu ingin mereka lanjutkan aja untuk bekerja, itu boleh. Tentu saja ini mereka bisa mencetak karyawan masa depan mereka sendiri yang terbaik ya, tentu saja. Mas Nadiem, kita break sebentar. Saya bilang Mbak Desi. Kita break sebentar, Mas Nadiem. Mohon maaf, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita mengenai program Kampus Merdeka. Saya ditemani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim melalui Zoom, dan sudah banyak kita bahas kali ini mengenai apa saja program itu, siapa-siapa saja yang bisa berpartisipasi. Pada intinya ini program ingin menciptakan SDM Indonesia, ya, para karyawan atau mahasiswa maupun
pekerja yang unggul, yang kompetitif, yang inovatif, kreatif, dan juga tentu saja tidak bisa ya kita hanya melihat ke dalam negeri. Kita juga harus berkolaborasi dengan luar negeri. Nah, tadi disebutkan salah satunya adalah juga kolaborasi dengan exchange program ya, Mas Nadiem, ke luar negeri. Ini juga akan memberikan pengalaman yang sangat unik dan sangat menarik ya bagi mahasiswa yang ikut dalam program ini. Bukan saja mahasiswa Indonesia yang keluar negeri, tapi mahasiswa dari luar negeri juga bisa datang ke Indonesia kan? Betul, betul. Karena ini luar biasa pentingnya untuk membangun kesadaran. Pertama, contohnya waktu saya keluar negeri untuk sekolah, disitulah saya mulai menyadari juga betapa Indonesianya saya. Saya sebelum pergi keluar saya nggak menyadari betapa Indonesia saya gitu. Baru pada saat kita keluar kita menyadari itu. Jadi untuk mencari pengalaman di luar negeri bukan hanya untuk membangun network global, tetapi juga penting untuk identitas dan kebanggaan kita sebagai orang Indonesia gitu. Dan yang kedua adalah untuk mengerti bahwa kita ini dan dengan kompetisi global yang sudah akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi gitu. Kita semua mahasiswa kita akan lulus dan berkompetisi dengan talenta global. Jadi untuk mereka berinteraksi dengan talenta global, untuk mereka punya perspektif yang baru yang bisa mereka tarik balik ke Indonesia, itu merupakan hal yang luar biasa. Selama ini semua exchange program kita kebanyakan LPDP itu mendanai yang full degree. Tetapi nggak semua orang bisa keterima full degree master, full degree PhD ke program-program yang terhebat. Tetapi lebih banyak anak-anak kita bisa mendapatkan satu pengalaman 6 bulan, satu semester di lokasi-lokasi universitas-universitas kelas dunia, ya, dan itu lebih terbuka. Dan itu makanya kita arahkan LPDP untuk memastikan bahwa non-degree program ini juga ada beasiswanya dan juga ada dukungannya. Dan ini akan mendorong berbagai macam partisipan untuk keluar dan mencari ilmu di luar negeri, walaupun bukan full program, nggak semuanya mampu melakukan full program dari sisi keuangan dan lain-lain. Jadi kita meng-unbundle ini sehingga aksesnya lebih terbuka gitu. Ya, Mas Nadiem bicara mengenai keuangan, tadi ini semua seperti mentoring dan lain sebagainya ini dibiayai, persisnya bagaimana anggarannya ini? Kira-kira berapa yang diperlukan untuk ini suatu program yang sangat besar, sangat ambisius dan tentu saja dari segi anggarannya harus tersedia dalam jumlah yang cukup besar juga kan? Betul. Dan kami memang merealokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk ini, sekitar 300 miliar untuk tahun ini untuk segala program ini. Tetapi kalau kita lihat daripada hasil yang diciptakan dengan dengan jumlah perubahan transformasi baik industri maupun universitas dari program ini, itu adalah return on investment yang luar biasa menurut saya. Bahwa kita akan mendongkrak, melepaskan sekat-sekat antara industri dan universitas, melepaskan sekat-sekat antara research dan pembelajaran di dalam kelas, melepaskan sekat-sekat antara budaya kota dan desa. Ini luar biasa, dampak permanennya untuk negara kita luar biasa. Dan kalau program ini sukses, harapan kami adalah untuk terus mendongkrak dan mengakselerasi peningkatan jumlah mahasiswa yang bisa berpartisipasi dalam program ini. Iya, idealnya dan jangan berapa? Lupa Mbak Desi, idealnya kita kalau saya dan Pak Presiden menginginkan ya ratusan ribu kalau bisa berpartisipasi setiap tahunnya gitu. Itu harapan kita. Tapi ya kita harus tentu dengan ke supply daripada anggaran, kita harus melihat bagaimana kualitas atau kinerja. Jadi kita juga nggak bisa terlalu cepat tanpa memastikan quality control gitu ya. Jadinya kita pasti ingin melakukan review setiap semester, yang baik kita tingkatkan, yang kurang baik mungkin kita harus ubah, modifikasi, atau kita berhentikan kalau programnya tidak baik, misalnya review daripada mahasiswa itu jelek. Jadi itu kira-kira. Tapi Mbak Desi, Kampus Merdeka ini bukan hanya anak keluar dari kampus, itu adalah satu bagian daripada Kampus Merdeka. Jangan lupa ada juga dua objektif lain, yaitu dosen-dosen keluar kampus. Itu juga salah satu objektif terbesar kita. Dan tidak kalah penting masuk ya. kampus. Betul, dua-duanya. Kita mau dosen-dosen keluar kampus, ke dalam industri, ke dalam research project, immersive learning, kemana-mana.
kita ingin juga praktisi mengajar di kampus, sebanyak mungkin praktisi mengajar di kampus. Jadi kita menyerang transformasi ini dari berbagai sudut, Mbak Desi, nggak cuma satu saja, gitu. Sehingga kedepannya kita akan punya ekosistem pendidikan yang sangat terbuka. Bahkan banyak sekali saya dengar setiap kali saya diundang di conference internasional, mereka sekarang sudah melihat apa yang kita lakukan di perguruan tinggi ini sebenarnya arah di mana bahkan negara maju pun ingin ke sini arahnya. Tapi kita berhasil melakukan akselerasi ini lebih cepat. Jadi harapannya kita bisa menjadi pionir, jangan cuma mengejar aja ketertinggalan. Ya, menarik sekali ini ide pionir ini, karena ya kita sebenarnya kan bisa leapfrog ya, supaya apalagi dengan adanya teknologi, kolaborasi dan juga inovasi, kita harapkan kita bisa mengejar ketertinggalan kita, bukan saja mengejar tapi bahkan menjadi pionir untuk meningkatkan kualitas dari seluruh ya masyarakat, anak-anak muda Indonesia, supaya mereka juga bisa berkontribusi dan berkolaborasi dalam memajukan negeri ini. Tapi selama ini bagaimana Mas Nadiem? Biasanya dalam ada suatu perubahan, apalagi ini sekarang riset dan teknologi juga sudah di bawah Mas Nadiem. Ini kan berarti dalam kampusnya itu sendiri yang sudah memiliki mindset tertentu, kebanggaan tertentu, mungkin silo thinking tertentu. Ini bagaimana untuk menyamakan visi ini? Apa-apa saja tantangannya? Ya, tantangan selalu ada dalam melakukan perubahan karena perubahan itu tidak nyaman, gitu. Perubahan itu tidak nyaman. Tetapi salah satu hal yang sangat positif adalah kami telah membangun penggerak-penggerak, bukan membangun, kami telah menemukan ternyata ini di kampus-kampus ini banyak sekali dosen-dosen penggerak yang sudah lama kepengen bergerak ke arah sini, ya. Jadinya dengan adanya peluncuran program ini, kita melihat tiba-tiba ada pergerakan yang luar biasa dari dosen-dosen yang inovatif, dosen-dosen yang mungkin sudah frustrasi, mereka ingin melakukan hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakatnya mahasiswa. Dan ini membuka pintu bagi kelompok-kelompok yang ingin melakukan perubahan di dalam kampus. Jadinya ini tidak kecil grup dosen-dosen, baik dosen muda maupun dosen senior ya, dua-duanya, yang sebenarnya ingin sekali berpihak kepada kebutuhan mahasiswa, ingin belajar dari pihak-pihak di luar akademia, ingin anak-anaknya belajar dari berbagai macam sumber, bukan hanya mereka. Dan ini untuk mereka perubahan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Dan mereka sudah mengharapkan ini bertahun-tahun. Jadi itu adalah satu hal yang kita temukan yang sangat positif. Tentunya pasti masih ada resistensi dari berbagai macam orang yang mungkin melihat bahwa perubahan ini sangat dramatis dan sangat cepat gitu ya perubahannya. Tetapi memang saya mengakui bahwa ini tidak mudah. Bayangkan Mbak Desi, kepala prodi sekarang dengan 3 semester di luar prodi, kepala prodi itu harus memadatkan, dia harus memilih mana mata kuliah yang sebenarnya mandatori, mana yang boleh opsional daripada masing-masing prodi. Itu kan bukan hal yang mudah gitu. Sekolah-sekolah di universitas di Amerika semuanya sudah terbiasa dengan liberal arts system, dengan ada yang memilih optional, mana yang mandatori gitu. Tapi untuk bisa melakukan transisi itu saya simpati kepada banyak sekali kepala prodi dan dekan-dekan yang memang sangat tertantang dengan melakukan perubahan ini. Tapi mereka juga mengerti bahwa ya kita nggak akan maju-maju kalau kita tidak berkolaborasi dengan instansi-instansi di luar akademia untuk mencapai world class education untuk melatih 21st century skills. Ya, jadi kami bahkan mendorong Mbak Desi, universitas mata kuliah pun di universitas kami mendorong mereka untuk pindah dari ceramah tes. Itu udah saya sudah berapa kali bilang dan kita arahkan dengan 8 IKU. Salah satu IKU-nya adalah berapa jumlah mata kuliah yang penilaian muridnya itu berdasarkan partisipasi murid, baik melalui seminar atau case method atau project based, ya, di mana mereka harus berkumpul dengan murid-murid lain, mahasiswa lain dan berkarya. Jadi ini benar-benar suatu dorongan transformasi yang menurut saya asal kita punya cukup banyak champion, ini akan sangat terbantu. Ya, baik Mas Menteri, kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali.
Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Lewat Zoom saya ditemani Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Kita berbicara mengenai Kampus Merdeka, sebuah program yang ingin memerdekakan kampus ya dari sekat-sekat yang selama ini mungkin membuat kampus itu sangat fokus pada dunia akademik, tapi kita ingin justru menyatukan dunia akademi dengan dunia nyata dan juga di mana teori bisa dibarengi dengan implementasi sehingga kita bisa menciptakan SDM Indonesia yang unggul, yang kompeten, yang bisa bersaing dan tentu saja bisa berkreatif dan berinovasi. Nah, ini sebuah program menurut saya itu sangat-sangat ambisius karena memang dari dulu ya kita selalu ingin mencoba bagaimana meningkatkan kualitas dari lulusan di Indonesia. Nah, supaya ini bisa sustainable yang saya lihat ini mungkin Mas Nadiem, saya lihat ini Presiden Jokowi sangat mendukung ya program ini. Tapi bagaimana memastikan ini semua sustainable? Semua lebih sulit untuk diubah ketimbang meneruskannya 10, 20, 30 tahun mendatang. Karena kalau kita bicara pendidikan, ini bukan masalah 1-2 tahun atau 1-2 periode pemerintahan, tapi ya 10-20 tahun ke depan. Ya. Itu pertanyaan yang sangat baik. Itu adalah pertanyaan yang kita tanyakan diri kita setiap hari di dalam kementerian. Dan kita punya satu kriteria dalam segala hal yang kita lakukan. Ini harus hal-hal yang akan survive, ya, melewati masa kita, gitu. Saya ambil beberapa contoh. Ini Kampus Merdeka, kita menciptakan platform-platform matchmaking, ya kan, antara mahasiswa dan lowongan-lowongan industri dan exchange. Dan ini akan sangat sulit untuk membalikannya lagi. Pada saat saya yakin mahasiswa akan kembali dari program-program ini dengan merasa ini adalah suatu hal yang luar biasa. Mereka akan memberikan endorsement kepada murid-murid teman-teman mereka. Dosen-dosen akan membuka pikiran mereka bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Murid-muridnya lebih energetik, punya kemampuan dan skill-skill yang tadinya belum ada, dan mereka lebih mandiri dan lebih percaya diri. Jadi menurut saya, pertama, mahasiswa pada saat sudah mencicipi program-program ini, saya yakin mereka lah yang akan terus memastikan atau menantang pemerintah atau universitas mereka untuk menyediakan program-program seperti ini. Itu yang pertama. Kedua adalah sustainability, makanya banyak sekali penganggaran kita lakukan melalui LPDP yang setiap tahunnya terus berkembang, dan itu adalah endowment fund. Ya, dan karena itu secara finansial itu akan dana abadi, memang dana abadi. Jadi itu kita memikirkan secara anggaran dan financial sustainability menggunakan LPDP itu sangat tepat dengan dukungan Kemenq tentunya yang luar biasa. Dan menurut saya dari sisi sustainability, kalau kita menyediakan platform-platform digital seperti yang kita sediakan sekarang, kita punya platform Kedai Reka untuk industri cari project di dalam universitas, dan akan didapatkan matching fund oleh pemerintah, itu melalui online. Kampus Merdeka, program-programnya juga registrasi aplikasi semua dilakukan melalui platform Kampus Merdeka, dan itu 100% online. Jadi platform-platform ini akan terus ditingkatkan kualitasnya, dan akan sulit untuk menarik platform itu kembali, mau perubahan kebijakan apapun. Dan yang terakhir, mungkin yang terpenting adalah organisasi-organisasi ini, harapan saya, akan menemukan bibit-bibit talenta yang terbaik di Nusantara, dan karena itu investasi yang mereka lakukan untuk menciptakan mini kampus ini di dalam masing-masing organisasi mereka itu akan menjadi suatu hal yang meningkatkan competitiveness mereka, baik brand mereka di kampus maupun juga kader-kader pemimpin-pemimpin masa depan yang akan mereka rekrut langsung. Karena 6 bulan itu waktu yang cukup lama untuk mengetahui apakah anak ini mau dilanjutkan di dalam industri, mau langsung aja direkrut menjadi bagian daripada tim mereka. Jadi menurut saya semua hal itu yang akan menjadikan ini win-win-win-win gitu. Win untuk kampus yang akan menyediakan lulusan yang jauh lebih besar, dosen bisa berpartisipasi dalam program-program ini dan menambah wawasannya. Jadi koneksi dan perbauran antara industri dan dosen dan akademia itu menjadi tambah besar, industri mendapatkan talenta-talenta terhebat, dan juga bisa kolaborasi riset dan berbagai macam program di universitas,
dan juga mahasiswanya jadi jauh lebih siap pakai di dunia industri dengan harapannya gaji-gaji yang lebih besar menunggu mereka karena akan ada persaingan atas anak-anak yang masuk dalam program-program ini. Jadi semuanya win-win-win dan menurut saya akan sulit itu untuk membalikan program itu ke sebelumnya pada saat orang mulai melihat ini adalah suatu model yang jauh lebih efektif untuk menyediakan talenta-talenta masa depan kita. Ya, apalagi setiap tahun kita ada 3 juta ya lulusan dan biasanya mereka ikut ke ini antre di pengangguran ya, Mas Nadiem. Tapi yang penting adalah kalau misalnya program ini sangat menyenangkan dan sangat sesuatu yang ingin tetap dimiliki oleh mahasiswa pasti bisa akan jalan terus-menerus. Tapi sekarang sampai saat ini bagaimana feedback dari mahasiswa yang ikut berpartisipasi itu sendiri? Apa feedbacknya, apa yang mereka rasakan berbeda, dan yang penting lagi seperti apa profilnya, dari mana-mana saja yang ikut dalam program ini? Apakah kelihatan ini sebarannya di seluruh dari Sabang sampai Merauke? Iya, kita melihat sekarang penyebaran antara perguruan tinggi nasional dan perguruan tinggi swasta. Itu banyak sekali persebarannya. Kami melihat juga persebaran geografis di Indonesia dari yang mau masuk dalam program-program ini, yang sebelumnya tidak pernah terjadi, karena dulunya cuma universitas saja yang langsung menggalang industri untuk menjadi mitra yang eksklusif. Sekarang kan tidak ada eksklusivitas, semuanya boleh apply. Jadi kita melihat suatu perubahan ya, daripada komposisi siswa-siswa yang masuk dalam program-program ini. Saya baru berinterview sama salah satu anak lulusan program itu Google Bangkit, dan dia project dia itu adalah bagian daripada startup dia. Dia mau membuat suatu sistem berdasarkan cloud computing, suatu sistem inventory untuk UMKM di Indonesia. Itu luar biasa. Ada satu lagi, saya berbicara dengan salah satu murid yang melakukan kampus mengajar di kalau nggak salah di desa di Jawa Tengah, dan dia bukan hanya membantu guru-gurunya untuk mengenal teknologi, malah dia men-setup suatu digital satelit yang berkolaborasi dengan salah satu badan riset LAPAN kita untuk menambahkan akses kepada rumah-rumah murid untuk bisa akses internet dan melaksanakan PJJ. Saya baru bicara lagi sama salah satu lagi anak kampus mengajar yang namanya Ayu, dan dia berhasil mentransform satu anak yang tadinya awalnya sangat malu dan tidak berani berbicara depan kelas untuk menjadi salah satu public speaker yang paling percaya diri di kelas. Jadi cerita-cerita seperti ini adalah cerita-cerita yang tidak bisa disubstitusi gitu. Ini adalah perkembangan watak, karakter, dan kemampuan, kapabilitas murid-murid kita untuk mencapai maturitas, untuk mencapai kemandirian dan kepercayaan diri yang dibutuhkan. Saat ini industri itu komplainnya mayoritas mengenai itu. Tidak ada disiplin, tidak ada karakter siap kerja, tidak punya soft skill yang terbaik, kemampuan berkolaborasi dan kerja dalam meeting tidak efektif. Itu yang kita dengar terus. Dengan adanya real based project based work seperti ini, itu yang harapannya akan mengasah kemampuan anak kita biar mereka nggak kaget pada saat mereka masuk ke dalam lautan terbuka. Iya, dan pendidikan semacam ini menurut Mas Nadiem itu sangat krusial ya. Kalau kita lihat ya, Mas Nadiem sendiri sebagai salah satu dari contoh ya, mungkin karena pendidikannya juga dan karena kesempatan juga untuk misalnya berkarya, magang, bekerja dengan perusahaan sehingga balik ke Indonesia bisa menciptakan sesuatu yang inovatif juga dan juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk yang lain. Kalau memang ini kita berhasil dalam mempionir sesuatu seperti ini, Mas Nadiem, bayangkan berapa pesat kita bisa berkembang ya sebagai suatu negara. Kalau semua anak-anak kita mendapatkan kesempatan kualitas pendidikan seperti yang kita impikan sekarang, yang seperti yang Mas Nadiem pernah alami. Bayangkan Mbak Desi, misalnya ada satu lulusan, ini lulusan masa depan. Lulusan ini mengambil prodi interdisipliner karena kampusnya sudah menyediakan prodi bukan hanya software engineering tapi desain dan software engineering. Jadi dia bisa ada bagian seninya, desainnya, dan juga ada bagian software engineeringnya, codingnya gitu. Dan dia sebelum lulus S1-nya dia telah mengajar di Papua selama 1 semester untuk membantu anak-anak Papua.
Setelah itu dia melakukan internship 6 bulan, magang bersertifikat untuk mengenal cloud computing di salah satu perusahaan teknologi global. Ya, setelah itu 1 semesternya lagi dia pindah ke kampus lain di pulau yang lain untuk belajar sama teman-temannya mungkin di Maluku. Pada saat dia lulus, bisa bayangkan nggak sekaya apa pengalaman dia, ya? Sekaya apa bukan hanya seberapa daya jualnya dia untuk perusahaan, untuk pekerjaan atau bahkan untuk menciptakan lapangan perusahaan, tetapi seberapa besarnya anak itu telah berkembang daripada hanya melakukan aktivitas dalam kampus saja. Jadi itu sekitar cerita sedikit mengenai harapan saya dan harapan tim kami, seperti manusia-manusia seperti apa yang akan menjadi lulusan kita dengan pengalaman, dengan kekayaan pengalaman yang luar biasa. Baik, mungkin terakhir Mas Nadiem, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan sampai kita memiliki profil SDM yang betul-betul sesuai dengan harapan Kampus Merdeka ini? 5 tahun? 10 tahun? Itu adalah pertanyaan paling sulit. Yang bisa menjawab pertanyaan itu bukan saya, Mbak Desi. Yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah dosen-dosen, praktisi-praktisi, dan mahasiswa-mahasiswa di dalam ekosistem kita. Ini ada di tangan mereka. Kalau mereka mendukung ini, kalau ini bukan hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi menjadi gerakan di masing-masing kampus, gerakan di masing-masing sivitas akademika, dan gerakan di dalam seluruh industri yang beroperasi di dalam Indonesia, kita bisa mencapai ini dalam waktu 5-7 tahun. Tapi kalau tidak ada motivasi itu, bisa lebih lama lagi, bisa 10-15 tahun. Jadi menurut saya kuncinya adalah jangan ini menjadi hanya program pemerintah. Ini harus menjadi gerakan grassroots. Harus jadi gerakan di masing-masing kampus, mahasiswa harus mendorong dosen-dosennya dan rektor-rektornya untuk segera memulai program-program seperti ini secara mandiri juga. Kita ingin dosen-dosen dan rektor-rektor mendorong pemerintah untuk terus mendukung program-program seperti ini, dan kita ingin masyarakat, orang tua daripada mahasiswa juga berteriak dengan berbagai macam berteriak untuk melanjutkan program-program yang memastikan kemerdekaan dan peningkatan kualitas pembelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Itu aja yang saya harapkan, bahwa ini benar-benar menjadi pergerakan, bukan hanya kebijakan. Iya, sehingga bisa sustainable, sehingga kita bisa menciptakan tenaga kerja yang bukan saja bisa mendapatkan pekerjaan berkualitas, tapi juga lebih penting lagi bisa menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Sekali lagi Mas Menteri, Mas Nadiem, terima kasih banyak atas insight-nya. Sukses Kampus Merdeka ini, kita harapkan sustainable, kita harapkan hasilnya segera bisa kita rasakan, karena memang kunci ya terhadap meningkatkan kualitas bangsa adalah dengan meningkatkan kualitas SDM-nya, dan pendidikan dalam hal ini menjadi sangat-sangat penting. Sekali lagi terima kasih, dan demikian insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar mengingatkan selalu rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan karena pandemi COVID-19 masih di antara kita. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.